Halo Pak Kim. Halo Pak, Halo, Yan. gimana Pak? Sehat. Gimana? Sehat? Puji Tuhan Pak, sehat Pak. Bagus sekali batiknya Pak. Wah, iya ya. Saya lihat di Batiknya status ini Ibu di... Kurnia kan, Ibu Kurnia posting. Bagus batik Bapak tuh. Oh iya, ini Hmm. batik ini batik seragam prodi. Oh ya, Iya, seragam untuk ini, untuk acara gitu doang. Acara seru-seruan. wih, udah ada sekarang Pak ya. Kita buat sendiri lah. Wih, mantap Pak. Ini di teman-teman yang ini. Saya tinggal pakai doang, Yan. Aduh. Mungkin yang gini-gini nggak ini saya nggak ngerti milih-milih yang mana yang bagus. Tapi saya lihat tadi bagus Pak. Cuman Pak Jacob berbeda. Aduh. Oh, di Instagram sekarang ini bisa di mute ya. Bapak bisa mute? Mute kamu Enggak, atau enggak. mute Mute diri Bapak. sendiri? Ini fiturnya ya bisa Di mana? di punya Bapak ada. Nggak ada. Yang mana ya di mute-nya? Jangan-jangan itu karena kamu yang ini, yang startnya dari situ. Oh, tapi hanya bisa mute diri sendiri. Oh gitu. Oh berarti di mana itu? Nggak ada di saya sih. Halo Taruli. Nggak Taruli sih. Taruli core 2018 nih. Angkatan 2018 isi. Oh ya? Oke lah Pak. Kita start aja lah ini Pak. Ya ya, ya lah. Nanti kita diskusi aja. Nanti nunggu teman-teman yang bergabung. Iya, Jadi videonya di ini masih kan nonton ya. masih belum masuk mereka. Mm-mm. Ya tunggu dulu. Jadi sekarang di sana udah gimana Pak? Udah masukin? Udah masuk kantor semua? Mahasiswa belum bisa? Belum masih dosen juga masih WFA ya. WFO 50 WFA 50. Ternyata cerah banget ini ya kalau pakai ini ya, IG ini ya. Dibanding Zoom saya lihat atau pencerahannya yang lain Mungkin ya. kayaknya, tapi bagus Pak di sini Bapak. Oke deh. Bagaimana ini? Masih belum ada orang. Kita aja yang diskusi kan. Oke Pak, Di kita mulai aja lah. kita. Iya. Ini hanya bisa 2 orang ya, nggak bisa beberapa orang ya. Kalau di IG gini. Kalau misalnya mau masuk mereka bisa-bisa aja Pak, hanya 4 tapi maksimal. Oh, 4 maksimal ya. Boleh lah nanti kalau misalnya ada yang mau join kita minta join aja. Nanti kalau udah misalnya dia mau bertanya, udah selesai bertanya kita remove. Ya gitu ya benar-benar. Cuman followers kita ini masih dikit Pak, matnya. Jadi nggak bisa. Apa-apalah. Penting kan diskusinya nanti sama-sama Iya Pak. belajar. Kalau yang belum datang bisa diskusi yang lain atau di ini ya. Di rekamannya kan ada nanti. Oke. Oke Pak, kita mulai aja. Nggak perlu lah kita berdoa atau berdoa kita.
Ya boleh berdoa. Atau ini umum ya? Berdoa juga boleh, nggak apa-apa. Umum juga berdoa nggak Ya. apa-apa. Pas sambil diskusi lah, berdoa sebelum diskusi. Ya Pak, kita berdoa tadi dulu Pak. Saya aja yang Ya, berdoa Pak. ya silakan ya. Kita berdoa Pak. Bapak, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kalau kami sebentar mau diskusi, mau membicarakan topik tentang bagaimana keterkaitan iman kami pada pembelajaran yang kami lakukan di dalam kelas, terutama untuk pembelajaran matematika yang akan kami diskusikan di waktu yang begitu sebentar ini. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang memberkati, terutama Pak Kimura yang akan menjadi pemantik untuk diskusi ini. Tuhan, berikan pengertian, berikan hikmat sehingga apa yang memang ingin disampaikan bisa sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga semakin mengerti dan semakin mengetahui bagaimana mengintegrasikan iman kami di dalam pembelajaran, terkhususnya untuk matematika. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Oke Pak, di topik diskusi kita itu kan itu the big question ya. The big berarti pertanyaan itu kan di start dari the big question. Itu bukunya ditulis oleh siapa sih Pak? Ya ini kita kan diskusi ini ya, seri setiap minggu kita sampai ada berapa bab ini. Mungkin nanti nggak harus satu bab satu diskusi ya. Ada 11 ini. 11 bab ini buku yang ditulis sama James Bradley sama Russell Howell ya. Hmm. Mathematics to the Eyes of Faith ya. Hmm. Kelihatan ya. Ini kan. Kelihatan Pak, kelihatan. Nah ini buku yang sangat memberkati saya sih ini. Banyak hal saya belajar juga dari sini ya, mengumpulkan tentang math ya. Jadi bab satunya itu memang menariknya itu dimulai dengan big question, dimulai dengan pertanyaan yang sering muncul ya ketika kita tentang math dan tentang iman kita ya. Bukan hanya ya setiap kita bicara sesuatu kan kita akan mempertanyakan ya tentang apa itu, apa dibaliknya keyakinan kita terhadap itu gitu ya. Hmm. Ini Bu Vista join ini Pak. Pakai ini aja please, bergabung aja biar kita diskusi ini ya kan, diskusi buku aja nih kan. Iya. Tapi itu the big question start dari siapa? Dari mana itu Pak? Dia kira-kira bukunya itu nge-startnya kok bisa gitu loh bab satu the big question. Ya sebenarnya kan buku ini approach-nya akan menjawab pertanyaan. Ini memang bicara tentang pandangan ya tentang matematika dari sudut pandang iman ya, iman kekristenan ya. Ya jadi buku ini ya dimulai dari pertanyaan besar yang muncul ya, yang muncul tentang matematika itu. Nah, ini akan apa namanya, akan dijawab di chapter ini. Sebenarnya yang menarik di sini adalah ini ya, apa namanya, menarik semua sih ya. Tapi bab satu ini memang dia mulai dari big question ya, pertanyaan-pertanyaan mayor besar yang muncul ya. Jadi di bab big question ini sendiri menarik sih kalau teman-teman apa namanya bisa punya buku ini ya dan baca juga ya. Pertanyaan pertama yang muncul dia tulisan yang ini di bab big question ini dia apa namanya membuat suatu atau menceritakan suatu narasi cerita. Jadi ada 4 mahasiswa ya, mahasiswa di kampus Kristen. Lalu dosennya berikan suatu tugas, menjawab pertanyaan, mendiskusikan pertanyaan. Diskusikan pertanyaannya kira-kira gini. Bisa nggak alam menciptakan dunia ini atau membuat dunia ini dengan atau di mana 2 ditambah 2 tidak sama dengan 4? Nah, itu. Pernah nggak terlintas dalam pikiran kita mikirkan gitu? Bisa nggak ya?
bahwa 2 tambah 2 itu nggak sama dengan 4. Bisa nggak Tuhan menciptakan dunia yang seperti itu gitu? Di mana 2 tambah 2 itu tidak sama dengan 4. Itu diungkapkan ini dosennya. Nah, lalu banyak diskusi ya. Wah, dia apa ini gitu ya? Itu yang diceritakan, yang dituliskan si James Bradley ini ya, Russell Howard ini. Nah, yang menarik adalah sebenarnya dengan pertanyaan itu, meskipun ini saya nggak tahu apakah itu dialog imajiner atau memang dialog yang sesungguhnya ya, yang terjadi ini ya. Tapi yang menarik adalah memang meskipun sekiranya pun ini ada dialog imajiner misalnya, ya memang saya kira ini mewakili diskusi-diskusi dan pemikiran kita ya, termasuk pertanyaan kita. Nah, pertanyaan pertama misalnya begini ya. Kalau kamu lihat, bisa nggak Allah menciptakan dunia ini dengan di mana 2 tambah 2 itu tidak sama dengan 4? Di mana 2 tambah 2 itu tidak sama dengan 4. Menurut Kalau di saya dunia bisa sekarang kan kita sekarang ini kita hidup dunia ini 2 tambah 2 kita terima sama sama dengan dengan 4 4. ya. Suatu Iya. kebenaran yang diterima secara universal ya. Dan tidak berubah Ah, dari dulu juga kan. betul betul betul, Pak. Kan nggak ada dunia gitu yang Tuhan ciptakan dengan 2 tambah 2 tidak sama dengan 4. Aduh, agak susah ini. Susah ini ya. ini Tentu tadi Mas mungkin yang pas saya pertama muncul kan ya. Mungkin yang pertama muncul malah bukan jawaban kali ya. Yang muncul malah pertanyaan kali ya. ha, Nah, itu sebenarnya itu dimulai. Jadi tapi eh, tadi saya pikir gini, Pak. Kalau ya, misalnya saya bilang kan bisa nggak Allah menciptakan dunia kalau 2 tambah 4, 2 tambah 2 itu tidak sama dengan 4. Ini kan kembali ke ini ya, ke pada apa itu karakter Allah kita yang Maha Kuasa. Menurut saya bisa-bisa aja. Cuman saya kepikiran lagi, kan matematika itu hmm, juga dibuat memang ada hubungannya dengan alam gitu loh. Atau saya salah Pak ya? Saya kepikiran gitu, jadi saya nggak bisa ambil kesimpulan bisa nggak itu di sisi Maha Kuasanya mungkin saya pasti bisa, cuman karena matematika gitu ini ya. terkait dengan alam, nah di situ saya bingung ya Pak. Itu kan nanti bertentangan gitu loh. Jadi malah muncul pertanyaan ya. Itu sebenarnya juga ya dari sini James Bradley sama Russell Howard ini ingin memulai menuliskan tentang matematika dari sudut pandang Kristen itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mayor dulu gitu ya. Nah, pertanyaan begini kira-kira sama seperti tadi ya. Oh, tentu bisa, nah katanya. Ya kan bisa, kenapa nggak bisa gitu. Bisa nggak? Berarti yang dimaksudkan adalah bisa nggak Allah membuat 2 tambah 2 tidak sama dengan 4? Eh, ada satu yang apa namanya di buku ini diceritakan ada seorang yang bilang, oh nggak sesimpel itu, kita harus tahu dulu apa maksudnya 2, apa maksudnya tambah, apa maksudnya tidak sama dengan, apa maksudnya 4 gitu. Oh, Nah, ya apakah ya itu ya hanya ya. simbol atau enggak gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya gini, kalau Allah bisa, ini pertanyaan mereka ya, dia satu orang bilang gini, oh bisa dong, kalau 2 tambah 2 itu tidak sama dengan 4, bisa Tuhan ciptakan gitu. Kenapa? Ya kan Allah maha tahu, maha kuasa, bisa menciptakan segala sesuatu gitu ya. Nah itu salah satu mungkin ungkapan seseorang ya, termasuk di dialog ini, di tulisan si buku ini, dialog itu muncul ya bisa gitu. Ada orang yang bilang bisa gitu. Karena apa namanya? Dua Allah kan maha kuasa, di Alkitab juga bisa bilang begitu gitu. Nah, tapi ada temannya lagi, yang satu lagi bilang begini kira-kira. Tapi kalau bisa, berarti Allah bisa dong bekerja di dalam konteks sesuatu yang tidak secara logis tidak konsisten gitu. Berarti Allah jadi tidak konsisten kan gitu ya. Ini muncul pertanyaan kan, muncul pertanyaan gitu. Kalau begitu, oh iya juga ya. Nah mungkin gitu ya. Nah pertanyaan berikutnya mungkin adalah kalau dia oke lah kalau dia misalnya bisa katakan tidak bisa.
gitu ya, karena itu menjadi tidak konsisten, misalnya begitu Hmm. ya. 2 tambah 2 tidak sama dengan 4, nggak bisa Tuan Citon begitu, itu nggak konsisten gitu. Masa Allah tidak konsisten secara logik misalnya begitu ya. Nah pertanyaan berikutnya, kalau memang nggak bisa gitu ya, 2 tambah 2 memang harus 4, Tuhan nggak bisa menciptakan dunia ini, alam semesta ini, di mana 2 tambah 2 itu tidak sama dengan 4, nggak bisa, harus 4 gitu misalnya. Nah, pertanyaan yang muncul, ya ini juga salah satu dialognya itu ya. Pertanyaan yang muncul adalah, kalau begitu Allah bergantung pada hukum matematika dong. Aha, Iya kan? betul, 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 betul. Benar kan? Kalau begitu Allah bergantung pada hukum matematika dong. Jadi Allah dibatasi oleh hukum-hukum matematika, teorema matematika itu kan gitu ya. Nah itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Itu diungkapkan di dalam buku ini ya, dimulai bahwa kita mungkin akan ketika kita berhadapan dengan matematika, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan muncul juga di kita ya. Gitu. Termasuk mungkin pemikiran-pemikiran itu mungkin akan muncul gitu ya. Nah itu. Nah itu mungkin beberapa pertanyaan yang muncul ya. Ada juga banyak pertanyaan sebenarnya ya. Eh, apa namanya? Yang muncul. Gitu. Bisa Ada nih, Pak. halo Miss. Suaranya putus-putus, Fis. Iya, putus-putus Miss. Mm-mm. Berarti jadinya pertanyaan itu kalau kita kasih jawabannya berkontradiksi semua, Pak ya. Ada pasti kontradiksinya gitu ya. Nah, memang akan dimulai itu sebenarnya belum dijawab ya di bab satu ini. Jadi mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan muncul ya. Nah, kemudian apa namanya? Banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain juga. Kalau Hmm. misalnya kalau matematika itu adalah misalnya tadi ya, Allah nggak bisa menciptakan itu misalnya. Oh itu kenapa nggak bisa? Karena itu nggak konsisten gitu ya. Nah, jadi Allah itu sebenarnya eh, ya nggak mungkin dia menciptakan misalnya itu sama dengan ini jawaban jawaban misalnya salah satu mahasiswa di sini di dalam bab satu ini dia bilang, oh, Allah itu nggak mungkin menciptakan batu yang nggak bisa diangkatnya, itu kan nggak konsisten misalnya begitu ya. Aha, Ya ya, kan ya, sama ya. dengan yang tadi ya. Bisa nggak Allah menciptakan 2 tambah 2 sama tidak sama dengan 4 gitu ya. Nah itu. Nah, yang muncul mungkin, oh kenapa gitu ya. Yang muncul adalah, oh ya mungkin karena bahwa apa namanya, matematika itu bagian dari pikirannya Allah mungkin begitu ya. Mungkin itu jawabannya tadi. Kenapa bagian dari pikirannya Allah misalnya, naturnya Allah? Ya karena kan sifatnya universal gitu. Karena sifatnya universal, dia ada unsur unsur eternalnya kan, unsur apa namanya, kekekalannya kan, gitu. Hmm. Nanti kalau kalau ada unsur kekekalannya, karena dia 2 tambah 2 selalu mutlak, berarti yang si kekekalan itu kan ini apa namanya, karakternya Allah kan, naturnya Allah kan. Nah, jadi ada pertanyaan lagi yang muncul ya. Kalau itu pertanyaannya adalah, kalau begitu, kalau matematika itu naturnya Allah, berarti kita bisa mengakses naturnya Allah dong. Maksudnya kita bisa menjangkau naturnya Allah dong dengan kita mengetahui matematika yang sekarang kita ada gitu. Aha. Gitu. Nah, sementara kan kita ciptaan gitu. Ya kan? Nah, itu jadi pertanyaan yang muncul ya. Jadi mungkin saya nggak usah panjangkan lagi dialog-dialog itu, tapi mungkin pertanyaan big question yang mungkin muncul adalah dari pertanyaan itu, dari dialog-dialog yang tadi itu, mungkin Hmm. pertanyaan juga bagi kita dan patut untuk kita gumulkan ya. Pertanyaan pertama mungkin dalam eh, karena kan kita ingin melihat sebenarnya matematika ini kan nggak netral ya, netral tentu ada apa namanya, keyakinan di baliknya juga ya. Hmm. Nah, pertanyaan pertama mungkin yang tadi 2 tambah 2 tidak sama dengan 4, mungkin pertanyaan pertama adalah
dua itu ada di mana sih gitu. Matematika itu, objek matematika itu ada di mana sih? Itu mungkin pertanyaan pertama. Apa sih objek matematika itu? Nah, itu akan bicara tentang ontologi. Nah, itu akan dibahas di buku ini. Berikutnya akan dibahas di bab 10 ya dalam buku ini. Jadi kita akan mendiskusikan, ketika kita mendiskusikan buku ini, kita akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan besar itu ya. Pertama itu tadi, sebenarnya naturnya matematika itu eksistensinya di mana sih? Coba yang dua itu ada di mana sih yang? Eksistensi apanya ini, Pak? Keberadaannya di mana? Kalau kita kan langsung terlihat nih wujud kita di sini ini, eksistensi Ah, kita. saya pikir itu adanya di dalam ini, Pak, di dalam pikiran. Nah, tuh ada dalam pikiran kalau menurut kamu kan Nih, jadi kayak gitu. Kalau kalau kayak kan di kayak dalam angka pikiran, dua kan nggak nyata. Cuman kayak oh dua itu seperti ini gitu loh. Tapi ada nggak keberadaannya? Sebenarnya nggak ada. Kita kayak manusia tuh yang membuat dua itu seperti itu. Kayak ada kesepakatan menurut saya ya. Sehingga saya pikir itu adanya di dalam pikiran gitu loh. nah itu kan yang kamu jawab tadi itu sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ontologis ya. Meskipun nanti ada pertanyaan berikutnya, ada yang bilang, wih kalau dua itu dalam pikiran, kenapa dia dari mana kita tahu ada dalam pikiran kita? Bukannya kita tahu 2 tambah 2 itu sama dengan 4 atau 2 itu ketika kita lihat ada dua objek. Baru kita namainlah itu sebagai dua gitu. Berarti bukan dalam pikiran kita kali itu gitu kan. Nah itu pertanyaan besar. Jadi itu big question pertama tentang ontologi matematikanya. Jadi hakikat naturnya matematika itu, objek matematika itu eksistensinya di mana sih? Apa sih, bagaimana sih eksistensi dari objek matematika itu? Itu pertanyaan uh, pertama ya juga ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu adalah tentang bagaimana kita tahu bahwa kalau misalnya kita katakan 2 tambah 2 itu sama dengan 4, itu benar yang tadi ya. Yang tidak sama dengan 4 itu yang salah gitu ya. Dan itu benar apa sifatnya universal, tidak berubah gitu ya, absolut gitu ya. Nah, pertanyaannya dari mana kita tahu, kita peroleh dan kita tahu bahwa itu benar? Gitu. Nah, itu kan salah satu juga pertanyaan kan. Nah, kalau kita ngajar pasti juga apa namanya? Siswa mungkin akan sering juga nanya, "Dari mana Bapak tahu itu benar?" gitu. Nah, Iya, Pak. ada Bisa juga jadi, bisa jadi banyak approach-nya guru ya. Banyak approach-nya guru kan ya. Kalau saya dulu, kalau saya nggak tahu, ya memang kayak gitu kan. Pak, menarik Belum pernah Pak. sih Kalau ditanyakan. ngomongin eksistensi bilangan itu gimana Pak? Soalnya, Nah, itu sebenarnya pertanyaan besarnya, Fis. karena itu kan Di mana sih dalam bilangan itu? filsafat. Nggak gimana, Fis? Nah, itu pertanyaan, salah satu pertanyaan. Nanti mungkin akan kita bahas di bab berikutnya ya, sambil Iya, kita. bisa Ya. diskusi selanjutnya. Tapi memang itu pertanyaan besar sih, Fis. Salah satu big questionnya adalah di mana itu bilangan itu, eksistensinya ada di mana dia, gitu kan? Ya sebagai guru kita harus memahami ya natur matematika ya. Apalagi kalau kita ingin uh, mengajarkan matematika ini yang sesuai dengan pandangan iman Kristen ya. Jadi kita harus apa namanya? Harus memahami pertanyaan itu juga. Itu mungkin juga bagian pertanyaan kita ya. Itu big question pertama. Big question kedua adalah tentang kebenaran matematika itu juga. Matematika itu kita tahu itu benar, kenapa sih? Dari mana? Misalnya, kenapa, dari mana kita tahu teorema Pitagoras itu apa namanya jumlah kuadrat sisi miring itu
panjang sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Gitu. Ya kan? Dari Iya, Pak. mana? Nanti mungkin akan bilang, wah itu kan karena kita buktikan gitu. Nah berarti pertanyaannya akan banyak jawaban kan dari pertanyaan itu. Oh berarti matematika itu bergantung pembuktian kan gitu. Jadinya kan kebenaran matematika kalau dia benar karena bisa dibuktikan begitu ya. Iya. Iya kan? Nah, bagaimana kalau kita definisikan apakah itu kita buktikan? Nah, itu juga kan sebenarnya yang dilakukan oleh Hilbert ya, mencoba membuat sistem ini ya, yang formalis ya, membuat bahwa matematika ini suatu sistem formal gitu yang bisa dibuktikan gitu ya. Tapi ternyata kan nggak cukup kuat. Kemudian dibantah juga kan. Nah itu mungkin pertanyaan. Lalu bagaimana? Nah itu mungkin yang akan kita lihat ya. Dari sisi kekristenan bagaimana? Kita akan melihat kebenaran matematika itu dari mana sih gitu. Dari mana kita tahu itu benar? Oh karena memang katanya benar gitu. Dari mana? Oh berarti maksudnya kebenaran matematika. Berarti kalau itu jawabannya mungkin adalah dia meyakini matematika itu memang sudah ditentukan oleh seseorang gitu ya. Nah, itu juga menjadi pertanyaan ya. Jadi itu mungkin salah satu pertanyaan big question-nya juga. Pertanyaan berikutnya adalah big question berikutnya. Kira-kira apa ya? Kalau tentang pertanyaan besarnya juga yang muncul dari kamu. Ya, Pista boleh. Yang selama inilah misalnya tentang mood. Kayak pembuktian tadi sih benar. Kayak gimana kita bisa tahu benar atau tidaknya dari objek-objek. Jaringannya Vista ini, Pak. Kurang lancar ya? Kurang lancar jaringannya. Putus-putus, Fis. Waduh. Ini Putus ya? Iya. Mungkin ini Ya, Pak ya, mungkin. kalau yang bingung itu kayak tadi itu loh. Kayak pertanyaan itu sebenarnya matematika itu muncul dari mana gitu loh. Kalau misalnya misalnya dia lihat objek, berarti itu dinamakan sebagai dua. Duluan dulu duanya itu ada, atau memang berdasarkan objek itu dia bilang dua. Ya, artinya itu bagian jadi pertanyaan kamu juga ya, Yan? Iya dong, karena kan kalau misalnya duluan ada, ini susah. Duluan ada, misalnya benda ini ada dua, dinamakan itu dua itu kok bisa gitu loh? Karena memang bendanya dua itu, atau memang dari pikiran manusia dulu, oh ini yang dua, gitu loh. Nah kira-kira itu mana yang duluan? Ya, itu pertanyaan yang muncul di kamu ya. Ya itu juga yang sebenarnya buku ini memulai dari pertanyaan-pertanyaan itu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu termasuk misalnya tadi bagaimana pengetahuan matematika kita tahu atau gimana kita belajar matematika. Kita belajar matematika itu karena kita mengeksplorasi dunia fisik, lalu kita temukan abstraksinya, atau sebenarnya dari abstraksi ke kita dunia fisik. tahu matematika itu karena kita bayang-bayangkan gitu dengan intuisi kita gitu. Gak ada berhubungan dengan dunia nyata gitu. Nah, itu juga pertanyaan yang muncul ya. Gitu big question itu ya. Nah, itu yang bab dalam buku ini. Ya hari ini kan kita memperkenalkan buku ini kan ya. Nanti kan kita bahas isinya di dalam. Ya. Jadi perkenalkan bab-bab dalam buku ini bicara tentang pertanyaan-pertanyaan kita itu sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan besar itu juga.
Mungkin bisa ya, ini yang teman-teman yang ikut, mungkin apa pertanyaan-pertanyaannya yang muncul ketika Iya, bicara nah tentang kalau join pun tidak apa-apa. Nanti siapa tahu mau masuk mereka kan, join aja kita izinkan masuk. atau ditulis juga bisa. Ya, Jadi ya itu mungkin juga bagian pertanyaan itu, gitu. Pertanyaan di sini ya. Matematika itu ditemukan atau dikonstruksi. Kalau ditemukan memang sudah ada, lalu kita dapat gitu ya. Jadi bukan kita yang buat gitu, atau kita yang konstruksi gitu. Nah gimana tuh? Itu kan juga bertanya kan? tapi Pertanyaan kalau kan? itu di buku itu dibahas juga itu Pak. Itu menarik itu sih Iya. menurut saya. Itu kayak akan dibahas ini ya. Akan dibahas di bab 9. Itu akan bicara tentang epistemologi ya. Bagaimana pengetahuan itu diperoleh ya. Gitu. iya kali ya, mungkin itu secara keseluruhan itu ya. Bukan hanya untuk matematika kali ya, karena kan itu kan ilmu pengetahuan juga. Jadi kalau nanti kita ditemukan dikonstruksi sama kayak pengetahuan lain juga kali ya. Tapi beda Pak kalau misalnya kayak ada beda juga dengan pengetahuan umum lainnya, misal IPA tuh. Oh nggak tahu gimana Ipan. Gimana? Loh kan Kalau dalam kalau jadi kalau ini berdampak sih nanti pertanyaan ini jawaban kita terhadap pertanyaan itu pun sebenarnya akan berdampak gimana kita mengajar matematika kan iya betul Pak. dalam perspektif kalau dia ditemukan misalnya ya lebih condong kita akan anak itu lebih pada ini ya eh, lebih pada mendengarkan dan merenung gitu ya. Kalau di konstruksi mungkin lebih banyak pada aktivitas bagaimana dia melibatkan dia aktif gitu ya. Itu mungkin akan berdampak ke situ. Tapi menarik Pak, saya tertarik di ini itu, di konstruksi matematika itu atau ditemukan gitu loh. Iya. Berarti sabar ya, kita akan bahas per bab nanti ini. Itu di bagian Iya Pak. epistemologi. Ini pertanyaan menarik juga, matematika itu netral atau enggak gitu ya. Nah itu pertanyaan Pak Ken itu. Secara etik dia netral atau enggak itu ya. Kalau dia netral berarti misalnya ya nggak nggak subjektif lah ya. Berarti dia objektif netral gitu ya. Tapi pertanyaannya yang apa namanya? Bukankah misalnya kita membuat suatu definisi bergantung presupposisi kita? Berarti bergantung. Berarti ada subjektivitasnya dong. Berarti matematika itu bergantung personal yang di belakangnya dong. Siapa yang membuat presupposisi itu kan? Iya. Tapi kalau misalnya orang memilah, sorry Pak, ini ada gangguan. Kalau misalnya orang memilah, misalnya nih kan, ada mungkin beberapa oknum misalnya dia bilang, oh matematika itu dia nggak bicara lagi penemuannya seperti apa. Oh matematika toh yang saya pakai mungkin bisa dikatakan netral kali ya. Jadi matematika itu sebagai objek. Jadi dia nggak kepikiran, maksudnya ini matematika ini, oh ada dulu loh ide sebelum ada ini, ada ide gitu loh. Mungkin bisa dibuat netral. Tapi kalau di matematika itu netral, definisi-definisi itu yang konstruksi siapa? Nah itu dia. Dia muncul sendiri gitu. Ya berarti kan ditentukan yang mengkonstruksi kan. Iya Berarti sih, betul. ada keyakinan subjektivitasnya juga kan. Iya. Jadi bagaimana kesimpulan itu Pak? Itu netral, berarti nggak netral juga dong matematika Nanti itu ya? kita bahas di sini lah. Kita bahas di berikutnya. Di bab berikutnya. Ini di bab ini memang yang muncul ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya tentang itu ya. Ini ada pertanyaan Ibu Vista ini Pak. Membuktikan benar atau tidak objek tersebut secara mutlak gimana? Tanpa kesepakatan katanya. Nah, itu akan dijawab di buku ini sih.
di bab 6 proof and truth ya. Jadi pembuktian dan kebenaran ya, bukti dan kebenaran. Ya ini memang di bab 1 ini kita diantar untuk bicara tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul tentang matematika ya gitu. Menarik bukunya itu Pak ya. Iya. Jadi buku ini dia bilang bahwa buku ini akan strukturnya ditulis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu sih ya. Nah ini nih, berarti mungkin ini ada keterkaitan dengan pertanyaan para Ahmad tadi nih Pak. Dia bilang gini, kan tadi kesimpulan kita belum ada sih memang matematika itu netral atau enggak kan? Karena kita akan bahas next kan. Kita sekarang Tapi masih melihat pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul kan? iya Belum tapi menjawab ini ada pertanyaan lanjutan sama para Ahmad. Ini belum kita simpulkan kok para Ahmad ya. Adanya apakah dengan demikian matematika yang kita pelajari mungkin saja mengandung ketidakbenaran? Karena kan mungkin tadi karena kita ngomong yaitu misalnya ada teorema ini karena ada keyakinan di baliknya kan. Nah, jadinya dia bilang gini, berarti dengan demikian matematika yang kita pelajari mungkin saja mengandung ketidakbenaran. Nah, itu akan kita jawab, kita diskusikan berikutnya. Kita belum memberikan kesimpulan dan jawaban kan? Kita masih melihat pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita bicara matematika ya? Nah, di bab 1 ini kan banyak ya, menarik ya. Tadi kan kita coba elaborasi aja pertanyaan-pertanyaannya. Oh, kalau kayak gitu pertanyaannya, muncul lagi pertanyaan yang lain kan gitu ya. Dan lalu kalau itu jawabannya muncul lagi pertanyaan kan gitu ya. Misalnya tadi kalau pengetahuan itu misalnya kebenarannya ditentukan oleh bukti, gitu ya. Nah pertanyaannya, ya itu kan salah satu ini Hilbert ya. Kalau nggak salah Google itu memberikan ini ya, sanggahan bahwa ketidakcukupan bukti itu ya. Ternyata nggak semua juga yang bisa dibuktikan kan gitu. Pertanyaan semua bisa dibuktikan nggak? Gitu. Nih kita tunggu dulu. Ya mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan sih ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah ini mungkin kita sambil memperkenalkan buku ini dulu hari ini dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu bisa kita gumulkan di setiap bab buku ini. Ini jadi ya ikutlah diskusi kita ya setiap minggu kita diskusikan ini ya. Kita bukan sedang ini ya, misalnya kita yang mendiskusikan buku ini bukan sedang memberikan ceramah ya, kita mendiskusikan apa isinya di dalam ini ya. Itu akan sangat berguna sih ya. Tapi ini menarik Pak, saya jadi ke-trigger lagi. Udah lama nggak memikirkan itu Pak. Apalagi kira-kira pertanyaannya? Maksudnya itu hal-hal pertanyaan seperti itu menarik untuk didiskusikan karena bakalan menimbulkan pertanyaan yang menurut saya terus ada pertanyaan. Ya. Tapi nggak tahu lah. Pertanyaan-pertanyaan begitu kira-kira akan berguna nggak? Atau akan kamu temukan nggak waktu mengajar matematika atau belajar matematika? Di mana ini Pak? Pada saat saya mengajar atau misalnya itu pertanyaan anak-anak gitu ya? Ya boleh, apakah pertanyaan kamu atau pertanyaan anak? Ini dalam konteks mengajar matematika lah ya. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul nggak? Muncul Pak, mungkin bisa saja muncul itu pertanyaan seperti itu. Kalau di kamu sendiri ya, muncul nggak pertanyaan-pertanyaan itu? Iya Pak, muncul ya. Kadang-kadang itu, kadang kan kita kalau nggak ngerti, ini ngapain sih gitu loh. Iya. Kenapa harus begini gitu? Iya.
Karena ada nanti yang suka, yang pendekatan ngajarnya suka membuktikan, nanti anak-anak nanya kan, kenapa harus dibuktikan? Gitu kan? Ya, betul Pak. Bener kan? Kenapa harus dibuktikan? Ya kan itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga ya. Bagaimana kita akan memberikan jawaban ya? Keyakinan apa Bahkan yang kita kalau pegang? hal kecil lah misalnya Pak, kadang-kadang di matematika itu pertanyaan saya dalam penilaian lah sering. Hmm. Dulu pas di kampus juga begitu. Kenapa harus ada poin ini, kalau diketahui ini harus ada ini? Itu jadi salah satu pertanyaan juga loh mengajar matematika, karena nggak semua pembelajaran yang lain seperti itu. Dalam hal apa nih? Membuktikan. Dalam hal Misal, penilaian matematika itu sendiri, misalnya kasih apa aja? tugas sama anak kan ada tuh, Hmm. sampai di tahap ini poinnya sekian, sampai di tahap ini poinnya sekian. Kenapa kok begitu? Emangnya kalau dia kasih sampai di sini tapi dia sudah paham arahnya kemana, layak gak kita kasih nilainya dia melangkahi langkah ini udah sampai di sini? Layak gak kita kasih hilang poinnya sekian gitu loh? Padahal dalam pikiran dia udah berpikir. Ya tentu maksud kamu ada hubungannya dengan natur matematika ya. Kenapa harus begitu ya? Kenapa itu Iya Pak. penting kita nilai? Misalnya begitu ya. Kenapa Misalnya dalam iya iya betul Pak. argumen-argumen itu kenapa harus perlu kita nilai konsistensinya misalnya gitu. Ya tentu kan ada Nah, keyakinannya ya. Itu pertanyaan-pertanyaan muncul ya, benar-benar. Ya. Ya mungkin ada yang mau ini, yang nggak mau tahu apa namanya? yang join kita ini hanya. Sharing atau ini tadi kan sudah diajukan ya pertanyaan-pertanyaan yang besar yang mungkin muncul dan itu yang akan kita jawab di diskusi-diskusi berikutnya dari bab-bab ini ya di buku ini ya. Iya Pak. Tapi mudah-mudahan teman-teman inilah nanti kita share ini pertanyaan-pertanyaannya. Pak, Tapi siap. menarik kalau kalau ini apa namanya? Ini bisa mempengaruhi metode yang dipakai di dalam kelas juga saya pikir. Kalau bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Ya. Ya pertanyaan-pertanyaan itu mungkin muncul juga ya waktu kita belajar matematika. Sebenarnya angka dua ini ada nggak ya? Gitu ya. Itu pertanyaan yang muncul kan. Ini angka dua ini hanya simbol dari objek ini, objek real, atau memang dia punya dunianya sendiri kan gitu ya? Hmm. Tapi ini ada jawaban Pak Junia sini Pak. Katanya mungkin jawaban pertanyaanku tadi. Karena matematika saat itu dilihat secara prosedural. Berarti nggak komplit dong dia dilihat ya. Matematikanya prosedural. Ya nggak, kalau saya sih belum tahu persis ya yang dimaksud dinilai seperti apa ya. Kalau ditanya misalnya kenapa itu ya mungkin berarti ada keyakinan di baliknya yang mengenai tentang math ya. Nah, itu juga itu yang muncul juga pertanyaan ya. Jadi hubungannya akan pertanyaan terhadap natur matematika itu sendiri ya, matematika itu sendiri ya. Hmm. Itu juga akan penting sih gini kan. Eh, Kenapa sih kita misalnya kan matematika itu yang apa namanya yang bermakna itu itulah yang aplikatif gitu ya. Matematika itu selalu aplikatif. Hmm. Itu kan sebenarnya pernyataan-pernyataan yang muncul dari pertanyaan eh, apa hubungan matematika dengan dunia real gitu ya. Ya sama dengan naturnya tadi ya. Matematika itu sebenarnya apa? Naturnya aplikasi dari apa namanya? eh, Abstraksi dari benda dari dunia real kah? Dia hanya sekedar form atau bentuk atau struktur atau hukum dari dunia real kan gitu ya. Itu kan pertanyaan yang muncul ya. Dan permasalahan itu kan dari pertanyaan yang muncul dan jawaban kita kan yang akan menentukan pendekatan kita ya terhadap pembelajaran juga gitu.
Nah, apa lagi kira-kira pertanyaan yang muncul? Ya, kalau di bab ini sih, bab ini kan di buku ini babnya disusun dari ini ya, historical context gitu. Kemudian bab tiganya infinity ya, infinity ini tentang ketahinggaan matematika itu gitu. Nah, dalam konteks pandangan kekristenan gimana? Kadang-kadang ada yang buat gini loh, matematika itu menunjukkan apa namanya, dia menjelaskan tentang ini, misalnya ketritunggalan misalnya. Ya karena dalam matematika itu kata hingga tambah tak hingga adalah tak hingga gitu. Nah itu kan perlu dipertanyakan juga kan. Itu tentang infinity itu apa benar begitu? Lalu menunjukkan eksistensinya Allah gitu kan. Nah, itu kan pertanyaan besar tentang infinity itu ya. Jadi kalau matematika itu tak hingga, apakah memang dia sifatnya kekal, itu menunjukkan kekal yang eternal? Kalau dia eternal, apakah memang menunjukkan bahwa dia adalah naturnya Allah? Kan itu jadi pertanyaan kan? Iya, Pak. Itu akan dibahas di bab 2. Bab 4 itu tentang dimensi matematika ini. Kemudian bab 5 adalah tentang chance ya, kesempatan ya, probability gitu. Pengetahuan matematika itu hanya soal kesempatan nggak itu ya? Muncul ya kebetulan aja gitu loh. Jangan-jangan begitu. Nah itu. Kemudian yang bab 6 pembuktian dan kebenaran ya. Ini akan bahas pembuktian ya. Bagaimana sih konteks? Sebenarnya kita percaya matematika itu karena dia bisa dibuktikan atau karena apa? Kemudian bab 7 tentang BUD, keindahan matematika. Bab 8 itu tentang aplikasi, yaitu effectiveness ya. Efektivitasnya matematika itu tentang matematika yang aplikatif ya. Ternyata matematika itu aplikatif juga gitu. Kemudian bab 10 malah ini bicara tentang bab 9 epistemologi, di mana kita belajar dan memperoleh pengetahuan matematika. Kalau ontologi tadi pertanyaan-pertanyaan kita tentang eksistensi mat itu, bilangan 2 itu di mana itu dijawab di bab 10 tentang ontologi. Itu ada berarti berapa bab itu? Ada 10-11 bab ya? Ya ada 11, satu lagi apologi ya. Menarik. Ya itu mungkin gambaran di bab 1 tentang big question itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang muncul itu. Jadi Ya. mungkin akan membahas. Kita akan bahas di ini Pak, diskusi selanjutnya lah. Benar, di bab diskusi selanjutnya kita akan membahas bab ini ya. Nggak ada ini pertanyaan lagi Pak. Aja. Nah itu Yan, untuk bab 1 ini ya itu yang dipaparkan ya tentang big question ya. Kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan besar mayor tentang matematika. Saya kira secara semut pasti ada pertanyaan juga tentang math ya. Tapi nanti itu bakalan di buku itu dijawab tuntas dia Pak atau bagaimana? Masih menimbulkan berbagai pertanyaan? Ya nanti kita akan coba diskusikan ya dari bab ya. Gitu ya, tentu ini berdasarkan ini ya apa namanya dari sisi kekristenan ya akan membahasnya ya. Saya kira gitu Yan. Oke Pak. Kita berarti tutup. Di setiap hari Jumat kita akan adakan yang seperti ini Pak ya, diskusinya. Dari jam 5 ke jam 6. Cuman mungkin di sini kita nggak bisa present ya. Present sesuatu ya. Kayaknya nggak bisa Pak, nggak tahu juga, nggak bisa kayaknya. Nggak bisa ya. Bisa mungkin saya bisa buat poin-poin ini ya, membantu untuk di bab 1 ini ya.
bab-bab berikutnya waktu kita diskusi ya. Nggak bisa, Pak. Oke. Tapi Ya, di mungkin nanti bisa kalau begini misalnya kan. apa, Pak? Mungkin nanti saya bisa tunjukkan aja. Ah ya, bisa, Pak. Bapak lebih aktif di mana nih, Pak? Di Instagram apa di Facebook, Pak? Dua-duanya nggak aktif saya. Ya mungkin lebih aktif saya masih golongan tua saya berarti. Di Facebook saya ini. Oh gitu, Pak ya. Followers di Bapak di IG udah banyak. Ini IG saya yang baru nih ya. Udah Oh. saya nonaktifkan. Nah karena kita mau diskusi yang lalu itu baru saya buat lagi. Tapi tetaplah dipakai, Pak, untuk next ini setiap hari Jumat, Pak ya. Kita akan terus lakukan ini. Dan teman-teman yang lain juga bisa join lah. Biar asik, Ya Pak. mungkin kalau sekarang kan masih pertanyaan ya. Ya berikutnya kan kita akan buku ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kan. Iya. Terus mungkin di situ akan menarik ya. Baiklah, Pak, kita akhiri lah berarti. Ya. Thank you ya Yan. Oke, Pak, thank you, Pak ya. Nanti ini kita coba bagikan. Ya oke ya. Oke. Saya akhiri live-nya, Pak ya. Thank you, Pak. Ya, Kondisi thank you semua Yan. kita. Terima kasih. Iya, Pak.